Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Irwansyah dengan NIM 114233028 ingin mempresentasikan tentang makalah penelitian berjudul Model Sistem Informasi Manajemen Inventory pada PT MT Mart. Next. Pendahuluan, PT MT Mart merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minimarket yang terletak di Jalan Palasari, nomor 69, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. PT MT Mart menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, perawatan diri, dan peralatan rumah tangga. Pada saat ini PT MT Mart memiliki sebuah gudang untuk penampungan barang sebelum barang tersebut didistribusikan ke suatu minimarket tersebut. Saat ini proses pengadaan barang di perusahaan ini tidak memperhatikan jumlah kebutuhan barang pada bulan yang sedang berjalan dan juga jumlah barang terkadang lebih dari pembelian yang seharusnya. Sehingga dalam tahapan operasionalnya, perusahaan ini sedang menghadapi berbagai kendala dalam mengelola inventory seperti kurangnya perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang efektif. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengontrol produk yang diperjualbelikan, serta potensi terjadinya kekurangan atau penumpukan barang di gudang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model sistem informasi manajemen inventory yang dapat membantu pihak terkait dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan data inventory. Next. Rumusan masalah. Berikut di bawah ini merupakan jenis permasalahan pada perusahaan minimarket yang mencakup beberapa poin utama, yaitu 1. Bagaimana cara merencanakan pengadaan barang yang tepat untuk menghindari kekurangan atau penumpukan barang di gudang. 2. Apa saja kendala yang dihadapi PT MT Mart dalam pengelolaan inventory saat ini. 3. Bagaimana model SIM atau Sistem Informasi Manajemen Inventory dapat membantu dalam proses monitoring dan evaluasi pengelolaan data inventory di PT MT Mart. Next. Manfaat penelitian. Berikut ini merupakan 3 cakupan poin pada manfaat dari penelitian tersebut. 1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan inventory di PT MT Mart, sehingga mengurangi resiko kekurangan atau penumpukan barang di gudang. 2. Dengan adanya model sistem informasi manajemen inventory, pihak terkait dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam operasional sehari-hari. 3. Penelitian ini memberikan panduan dalam merencanakan pengadaan barang yang tepat, sehingga kebutuhan barang dapat terpenuhi dengan baik. Tujuan penelitian. Berikut adalah 3 tujuan dari penelitian tersebut. 1. Tujuan adalah untuk mengembangkan model SIM inventory yang dapat membantu dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan data inventory di PT MT Mart. 2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh PT MT Mart dalam pengelolaan inventory saat ini. 3. Melakukan penerapan metode PDCA atau Plan Do Check Action dalam penerapan analisis SIM. Diharapkan bisa membantu dalam verifikasi pada setiap proses pengelolaan inventory. 4. Menerapkan penggunaan metode peramalan atau single moving average untuk menghindari penumpukan barang. Next. Penjelasan teori. Manajemen dan SIM. Istilah manajemen berasal dari kata manajemen atau bahasa Inggris berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana, sehingga manajemen dapat diartikan sebagaimana cara mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak ahli yang memberikan definisi tentang manajemen diantaranya. Next. Baik. Berikut ini di bawah ini adalah beberapa jenis fungsi dari manajemen, yaitu 1. Fungsi perencanaan.
2. Fungsi pengorganisasian. 3. Fungsi pengarahan. 4. Fungsi pengkoordinasi. 5. Fungsi pengawasan. Next. Definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau manajemen information system atau sering dikenal dengan singkatan SIM merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. SIM dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Next. Berikut kumpulan dari sistem-sistem informasi. 1. Sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System menyediakan informasi dari transaksi keuangan. 2. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. 3. Sistem informasi manajemen persediaan atau Inventory Management Information System. 4. Sistem informasi personalia atau Personnel Information System. 5. Sistem informasi distribusi atau Distribution Information System. 6. Sistem informasi pembelian atau Purchasing Information System. 7. Sistem informasi kekayaan atau Treasury Information System. 8. Sistem informasi analisis kredit atau Credit Analysis Information System. 9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan atau Research and Development Information System. 10. Sistem informasi teknik atau Engineering Information System. Next. Kemampuan sistem informasi manajemen. Baik, di bawah ini adalah itu. Pengetahuan tentang potensi kemampuan sistem informasi yang dikomputerisasikan akan memungkinkan seorang manajer secara sistematis menganalisis masing-masing tugas organisasi dan menyesuaikan dengan kemampuan komputer. SIM secara khusus memiliki beberapa kemampuan teknis sesuai yang direncanakan baginya. Secara kolektif, kemampuan ini menyangkal pernyataan bahwa komputer hanyalah mesin penjumlah atau kalkulator yang berkapasitas tinggi. Sebenarnya komputer tidak dapat mengerjakan sesuatu, ia hanya mengerjakan lebih cepat. Sistem informasi komputer dapat memiliki sejumlah kemampuan jauh di atas sistem non-komputer. Dan kemampuan ini telah merevolusikan proses manajemen yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang telah ada. Next. Beberapa kemampuan teknis penting di sistem komputer. 1. Pemrosesan data batch. 2. Pemrosesan data tunggal. 3. Pemrosesan online real time. 4. Komunikasi data dan switching pesan. 5. Pemasukan data jarak jauh dan update file. 6. Pencarian record dan analisis. 7. Pencarian file. 8. Algoritma dan model keputusan. 9. Otomatisasi kantor. Next. Definisi inventory. Menurut Yohendra MT Dr. ENG 2013, inventory adalah bagian yang disediakan dalam proses yang terdapat dalam suatu perusahaan untuk diproduksi, serta barang jadi yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen setiap waktu yang disimpan dan dirawat menurut aturan tertentu dalam keadaan siap pakai dan tersimpan dalam database. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto 2003, inventory adalah barang-barang yang biasanya dapat dijumpai di gudang tertutup, lapangan, gudang terbuka, atau tempat-tempat penyimpanan lain, baik berupa bahan baku, barang jadi, barang-barang untuk keperluan operasi, dan barang-barang untuk keperluan suatu proyek. Next. PDCE. Berikut ini di bawah ini adalah teori menurut
John Warman 2012, perencanaan adalah suatu proses memperkirakan apa yang akan terjadi di masa mendatang dan mempersiapkan sesuatu untuk masa mendatang tersebut. Sebelum melakukan perencanaan, harus adanya saran atau sasaran yang pasti, meskipun hanya berupa intisari dari sasaran tersebut. Do dapat diartikan sebagai pengerjaan. Menurut Margarita Riajeng 2015, pada tahapan pengerjaan atau implementasi, proses ini yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan, mengkonversi data, menafsirkan informasi, dan melaporkan serta mengkomunikasikan data. 3. Cek dapat diartikan mengecek. Menurut Putra Rizky Zakaria 2014, tahap cek adalah tahap pemeriksaan dan peninjauan ulang serta mempelajari hasil-hasil dari penerapan di tahap do. Melakukan perbandingan antara hasil aktual yang dicapai dengan target yang ditetapkan dan juga ketepatan jadwal yang telah ditentukan. 4. Action adalah menindaklanjuti. Menurut Putra Zakaria 2014, tahap action adalah tahap untuk mengambil tindakan yang seperlunya terhadap hasil-hasil dari tahap cek. Terdapat dua jenis tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil yang dicapai, antara lain next. Tindakan perbaikan atau corrective action yang berupa solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam mencapai target. Tindakan perbaikan ini perlu diambil jika hasilnya tidak mencapai target yang telah direncanakan. Tindakan standarisasi atau standardization action. Tindakan untuk menstandarisasikan cara ataupun praktek terbaik yang telah dilakukan. Tindakan standarisasi ini dilakukan jika hasilnya mencapai target yang direncanakan. Next. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kegiatan siklus PDCA. 1. Plan. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi atau yang ingin diselesaikan. 2. Menganalisa masalah yang terjadi. 3. Mengidentifikasi sumber masalah. 4. Merencanakan perbaikan. Tahap ini merupakan bagian dari proses merealisasikan yang telah direncanakan pada tahap plan. Next. Siklus PDCA. 1. Cek, memeriksa hasil perbaikan. Memeriksa hasil perbaikan yang sudah dilakukan untuk mengukur efektivitas perbaikan yang dilakukan. 2. Action. Melakukan standarisasi proses dari hasil perbaikan yang sudah berhasil dilakukan, maka perlu dibuat standar proses atau produk. 2. Melakukan perencanaan selanjutnya. Merencanakan perbaikan berikutnya untuk inovasi produk dan menjalankan roadmap PDCA. Next. Single Moving Average atau SMA. Peramalan dengan menggunakan algoritma moving average atau rata-rata bergerak dilakukan dengan menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Single Moving Average menentukan ramalan dengan metode yang sederhana, yaitu dengan merata-ratakan jumlah data sebanyak periode yang akan digunakan, atau seperti rumus di bawah ini. Seperti ST tambah 1 sama dengan XT tambah XT dikurangi 1 tambah XT dikurangi N tambah 1 dibagi 2N. Keterangan di atas ST tambah 1 adalah prediksi untuk periode T tambah 1. N, jumlah periode yang digunakan untuk menghitung moving average. XT, data periode 1. Next. Penggunaan rumus SMA pada penelitian PT MT Mart. Rumus ramalan pada penggunaan metode moving average yang diterapkan pada penelitian MT Mart merupakan metode yang memakai asumsi bahwa peluang
berulangan setiap kejadian di masa mendatang adalah sama jika periode peralatan dilakukan untuk 4 titik waktu atau N sama dengan 4, dan jika kegiatan itu adalah AT dan T sama dengan 1, 1, 2, 3, dan 4, maka peluang tiap kejadian adalah sama, sehingga P dalam kurung A1 sama dengan P dalam kurung A2 sama dengan P dalam kurung A3 dan sama dengan P dalam kurung A4, yaitu sama dengan A seperempat atau 1/n. Metode single moving average atau metode rata-rata bergerak tunggal, periode maupun jumlah periode yang digunakan pada metode rata-rata sederhana adalah sama. Maka rumus metode tersebut adalah Ft ditambah T sama dengan dalam kurung Y1 tambah Y2 ditambah titik-titik tambah Yn seper-n dalam kurung 1. Keterangan Ft tambah 1 yaitu ramalan untuk periode berikutnya. Y sama dengan adalah data pada waktu yang lalu. N adalah banyaknya periode yang digerakkan. Next. Safety shock merupakan persediaan yang diadakan untuk mencegah terjadinya kekurangan persediaan ketika permintaan tidak pasti atau karena faktor yang menentukan besarnya persediaan ini adalah penggunaan bahan baku rata-rata selama periode tertentu sebelum barang yang dipesan datang dan waktu tunggu yang bervariasi. Persediaan pengaman berfungsi untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan barang, misalnya karena penggunaan barang yang lebih besar dari perkiraan semula atau keterlambatan dalam penerimaan barang yang dipesan. Safety stock merupakan persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya pengurangan bahan atau stock out. Persediaan tambahan yang akan diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan penulisan dari PPT maupun dari makalah penelitian tersebut, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.